Nah ini guys nih, Noaimi, Noaimi. Jadi musuh publik Indonesia, akhirnya datang ke Indonesia. Ia Oh, tiba di Bandara Soekarno betul Hatta gak guys? baru ini. Lantas, Datang apakah ke tujuan Indonesia? dari Noaimi? Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke guys, kalian masih ingatkan nama ini? Naomi, seorang rakyat warga negara Bahrain yang mengolok-ngolok timnas Indonesia dengan lagu Indonesia Raya, kemudian dengan bentuk wajahnya seperti apa kan? Masih ingatkah? Itu di account Instagramnya. Jadi kini dalam berita kali ini, betulkah atau benarkah beliau datang sendiri ke Indonesia guys? Sebab dia pernah berjanji kan, dia pernah berjanji hari itu dia akan datang ke Indonesia dan ingin melihat sendiri bagaimana sambutan daripada warga negara Indonesia terhadap beliau apabila tiba di Jakarta nanti ataupun tiba di Indonesia. Dan kenapakah dia berani datang ke Indonesia? Adakah dia ingin melihat Indonesia ini aman dan sebagainya, ataupun ini adalah mata-mata Bahrain untuk melihat kalaulah ada warga negara Indonesia, rakyat Indonesia yang membuat kekacauan terhadapnya, mengganggu dia ketika dia sampai ke Indonesia, maka ini peluang untuk Bahrain pula untuk benar-benar memohon kepada AFC supaya pemain-pemain Indonesia bermain di luar daripada Indonesia. Kalaulah dia ini datang ke Indonesia dan diganggu oleh rakyat Indonesia. Ini adalah dari segi provokasi, mungkinlah kan. Tapi yuk kita simak dulu video ini guys. Ini betul-betul video kali ini memang saya tertarik lah karena mata-mata Bahrain mendarat di Indonesia, itu judulnya. Netizen udah pintar, siapkan kejutan. FIFA peringatkan AFC. Oke, apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton bareng guys. Ngopi guys. Bahrain sepertinya mulai sadar jika hanya dengan bukti di media sosial soal ancaman dari netizen Indonesia, agak sulit rasanya untuk mewujudkan misi mereka memindah venue pertandingan dari Jakarta ke tempat netral. Apalagi baru-baru ini Menpora Indonesia Bapak Dito sudah mengonfirmasi jika FIFA telah menjelaskan Bapak Dito bahwa ya harus dimainkan di Indonesia. Jika tidak mau main di Indonesia, Bahrain akan dianggap WO. Melihat kondisi ini, Bahrain sepertinya belum menyerah. Mereka dilaporkan ngotot terus mencari bukti-bukti kirim yang bisa bukti menguatkan ke pesan FC ya. ancaman yang mereka dapatkan dari Indonesia itu nggak main-main. Dan itu kenapa? Nah ini guys nih, salah satu influencer Noaimi, Bahrain Noaimi. juga jadi musuh publik Indonesia, Noaimi, akhirnya datang ke Indonesia. Ia tiba di Bandara Soekarno betul gak Hatta guys? baru ini. Lantas, Datang ke apakah Indonesia? tujuan dari Noaimi? Kalau dia tulis sini locationnya Soekarno Hatta International Airport. Ini dia punya di account Instagram di story-nya ataupun di statusnya ya. Jadi benar kayak ini guys? Ya, dia berada di situ atau gimana? Oke, kita lanjut dulu. Ini sebenarnya apakah ia benar-benar mencari dia bukti datangnya untuk menguatkan landasan Bahrain, ingin memindah venue laga Indonesia kontra Bahrain di tempat netral, atau sebaliknya hanya ingin membuktikan bahwa Indonesia aman? Mari kita bahas. Jangan sejak kita terpancing guys dengan kedatangannya itu. Mungkin dia ada niat lain, ingin mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan rakyat Indonesia itu. Dan kalau kita terpancing, mungkin memang betul lah kita akan bermain di luar daripada Indonesia. Permohonan mereka akan dibenarkan oleh AFC nanti. Entah apa niat dari salah satu influencer paling terkenal di Bahrain saat ini, Noaimi. Di media sosial, ia cukup sering bentrok Noaimi ya. Indonesia akibat ulahnya yang dengan berani meledek Indonesia. Seperti saat meledek kekalahan Indonesia atas China, di mana saat itu kemarahan netizen memuncak ketika Noaimi dengan sengaja menggunakan background musik lagu kebangsaan Indonesia. Meskipun saat ini postingan itu sudah ini dihapus guys, atau di-hide olehnya, dihapusnya. tidak ada lagi di profilnya.
Namun Hmm. menariknya, meskipun video parodi atau ejekan ke Indonesia dengan Aduh, menggunakan lagu kebangsaan telah ia teruk juga sembunyikan, ya Noaimi ini justru parodi tak dia ini. berhenti untuk seolah terus menantang netizen Indonesia. Lihat deh gimana yang terbaru ia mengonfirmasi akan datang Hmm. ke Indonesia. Dalam postingan di akun Instagramnya, ia membuat video yang menunjukkan bahwa dirinya tengah berada di bandara dan akan pergi ke Indonesia. Huh. Tapi gilanya, ia juga memasang Betul hasil kah? pertandingan 10-0 antara Bahrain dan Indonesia di tahun 2012 silam, yang seolah dengan sengaja memancing Huh. amarah para fans Indonesia. Betul lah, memancing betul dia ini kan. Dia pancing betul kita punya emosi kan. Tapi tenang guys, tenang. Cool down. Kita tengok saja sampai mana dia punya ini perjalanan nih. Betulkah dia sampai ke Indonesia, dan kita tengok macam mana sambutan rakyat Indonesia terhadap dia. Dari story Instagram yang ditampilkan oleh Noaimi, influencer asal Bahrain ini sendiri memang benar-benar terbang ke Indonesia. Ia Oh, diketahui benar-benar juga ya? sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Oh, Dan kita belum benar-benar tahu Huh. apa tujuan dari Noaimi ini datang ke Jakarta. Sudah Namun terlepas sampai dari apapun guys. tujuan Noaimi, ada spekulasi yang menarik. Jika kedatangan Noaimi ke kejap. Jakarta, Kita tengok dia punya tiket tuh, betulkah? Betulkah tiketnya tadi? Mana? Betulkah tiketnya? dari Noaimi ini datang ke Jakarta. Namun terlepas dari Mana apapun tiketnya? tujuan Noaimi, Ah ada tuh. spekulasi yang menarik. Tiada dia tulis Indonesia. Nama Mr. Abdullah Muhammad Al-Hajin, Bahrain. Tiada dia tulis Indonesia guys. Jika Mungkin dia kedatangan Noaimi hanya ke Jakarta dilakukan untuk mencari bukti. Artinya begini, jika Noaimi sampai kenapa-napa saat ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memang benar-benar gak aman bagi Bahrain. Dan itu akan jadi bukti kuat yang bisa digunakan Bahrain untuk dikirimkan kepada FIFA untuk memindahkan laga dari Jakarta Indonesia gila ke tempat ini. netral. So, jika melihat Memancing Noaimi betul yang terus emosi ya. menantang Indonesia, spekulasi itu sepertinya cukup kuat. Dan itu kenapa para penggemar timnas Indonesia menyuarakan agar tidak melakukan tindakan bodoh pada Noaimi. Seperti beberapa Betul. komentar berikut ini. Bro, please, cuekin aja ini orang, kalau ketemu pun biarin aja. Dia cuma Betul. mancing netizen Indonesia biar IG-nya ramai penonton. Satu lagi, Ini. dia datang ke Indonesia buat mastiin Indonesia aman apa enggak buat Bahrain. Buat alasan lagi, karena mereka takut main di Indonesia. Tulis akun Aditya Betul Dwi. juga ini. Hati-hati jangan sampai Hati-hati, terprovokasi jangan dengan terprovokasi. kata-katanya yang nantinya bisa dijadikan alat bukti untuk menghancurkan timnas kita di FIFA. Tulis Iya, akun betul. Jack Evo. Dia mancing. Kalau dia kenapa-napa, bisa jadi bukti Indonesia nggak aman. Tulis akun Betul. Ratna.mus. Jangan diapa-apain ya guys. Tolong banget ini mah. Kayaknya dia tumpal Bahrain. Biar misal dia kenapa-napa, dijadiin bukti buat alasan nggak tanding di Indonesia. Tulis akun anonim. Betul. Netizen Indonesia tolong stop komen di ruangan ini. Betul juga. Nggak pakai komen yang macam-macam kan guys. Tenang, steady, cool, santai. We'll be waiting you on March 2025 in Jakarta. Biarin aja dia sengaja cari sensasi, jangan terpancing. Bisa nanti jadi bukti kalau memang Indonesia nggak aman. Ya betul, jangan terpancing ya guys. Saat ini sendiri FIFA sebenarnya lebih condong ke Indonesia. Hal itu dibuktikan ketika Menpora Pak Dito mengatakan bahwa FIFA mau laga tetap dimainkan di Indonesia dan Bahrain harus menyetujuinya. Bahayakan tim Bahrain. Jadi ini seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Jadi Menpora pun sudah bagi tahu ya. Sementara itu PSSI melalui sekjennya Yunus Nusi juga meyakini jika AFC dan FIFA akan menolak permohonan dari Bahrain. Alasannya, jika AFC masih mengabulkan permohonan Bahrain, itu akan jadi bumerang bagi AFC dan Bahrain, mengingat ketua AFC adalah orang Bahrain. Dan itulah kenapa teman-teman, saat ini kita melihat salah satu influencer sepak bola di Bahrain, Noaimi, datang ke Indonesia. Kami memprediksi bahwa ini adalah cara Bahrain mencari bukti yang nantinya akan digunakan dalam diskusi bersama FIFA, AFC, dan PSSI.
Seperti kita tahu, AFC telah menanggapi surat dari Bahrain untuk melakukan diskusi. Tentu dalam pembahasannya dengan FIFA, mereka ingin menunjukkan apa yang terjadi pada warga Bahrain jika datang ke Indonesia. Misalnya Noaimi kenapa-napa atau mendapatkan serangan, ini akan membuat Bahrain punya bukti yang kuat untuk memindah laga dari Indonesia ke tempat netral. Jadi begini, pesannya sih sederhana. Biarkan dia melihat Indonesia, biarkan dia membuktikan jika memang Indonesia adalah negara beradab, negara yang ramah pada siapapun, Mantap. tapi juga akan marah jika harga diri bangsa diinjak-injak. Benar kan? Tapi tenang, biarkan dia. Jangan memberikan serangan, karena Indonesia juga merupakan negara hukum. Iya, itu yang penting guys. Negara Indonesia ini adalah negara hukum juga. Jadi tenang. Santai guys, santai. Pertandingan Indonesia versus Bahrain sendiri sebenarnya baru akan dimainkan tahun depan, tepatnya pada 25 Maret 2025. Masih cukup lama kan? Namun karena lama lagi. dapat dikatakan akan menjadi laga yang sangat krusial bagi kedua tim, tak mengherankan jika panasnya rivalitas sudah terasa hingga saat ini. Banyak intrik di luar lapangan pun menambah bumbu laga ini. Kita nggak akan bisa menampik jika hal itu memang bisa saja terjadi. Bisa mengalahkan Bahrain, artinya peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya atau round 4 akan terbuka lebar. Begitupun sebaliknya. Apalagi jika mampu mengalahkan China juga di GBK nanti. Target 4 besar Mudah-mudahan menjadi target paling realistis untuk saat mudah-mudahan ini. dapat menang ke atas China Oleh PSSI dan skuad timnas Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan ya guys, Indonesia akan menang ke atas China dan juga Bahrain di bulan Maret tahun depan dan juga Mei tahun depan. Bulan depan ini di November Indonesia akan lawan Jepang. Ya, jadi itulah cerita menarik soal sosok Noaimi, influencer sepak bola besar dari Bahrain yang pada akhirnya memutuskan untuk tiba di Indonesia. Selamat menikmati momen-momen indahnya di Indonesia ya. Gimana menurut kalian? Oke guys, saya sama setuju seperti admin ini ya. Jadi kita sebagai netizen ataupun saudara-saudara lah di Indonesia harus santai, senang, jangan terprovokasi dengan pancingan emosi daripada Naomi ini. Karena apabila kita terpancing emosi itu, sebenarnya dia akan memudaratkan juga kepada diri kita sendiri, kepada negara kita. Contohlah kepada Indonesia sendiri, pada warga negaranya sendiri. Jadi biar Naomi tahu yang warga negara Indonesia itu adalah mereka yang punya cukup adabnya. Mereka yang sopan santun, bertata susila. Walau macam manapun dipancing-pancing emosi itu, selagi mana dia tidak mengganggu dan meremehkan negara Indonesia, selagi itu kita jangan terpancing dengan provokasi itu. Kalau setakat dia cuma mau bagi tahu pergi Indonesia, jalan-jalan, tengok bagaimana rakyatnya, oke kah tidak, aman kah tidak Indonesia ini, itu kita biarin aja guys. Seperti admin kata tadi, jangan sampai terpancing provokasi karena itu akan memudaratkan timnas Indonesia nanti. Dan itu sebagai alasannya untuk Bahrain pula bermain di luar daripada Indonesia. Jadi senang saja guys. Itu kita sebagai punya kewarasan akal dan berpikiran dewasa, kematangan kita itu harus kita simpan, harus kita bentuk dalam diri kita sendiri. Jadi memang di media sosial ini sekarang kita saling macam inilah Naomi ini kan, kita semua serang melalui media sosial. Tapi kalau dia benar-benar mau datang, tidak tahulah tadi ini guys, dia punya video status di story Instagramnya, dia di bandara dengan membawa bag, bagasi, tengok tiket pergi ke Soekarno-Hatta. Tapi tidak tahu ini benar atau tidak ya, saya pun kurang pasti. Cuman dalam video ini saya suka juga untuk bereaksi, kalaulah ini benar-benar terjadi, dia ke Indonesia. Jadi biarin aja dia ke Indonesia, biar dia melihat bahwa rakyat Indonesia itu sebenarnya di media sosial itu memang agak keributan sedikit, berantakan sedikit. Tetapi
di depan-depan mata itu sebenarnya Indonesia ini aman-aman aja, dan rakyatnya sentiasa santun melayani sesiapapun tetamu yang datang. Jadi kalau kita layan dia dengan emosi kita, maka sebenarnya kita sebenarnya bermusuh dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Sebab emosi kita itu tidak terkawal. Jadi kita bermusuh dengan diri kita sendiri. Kita bermusuh dengan emosi kita sendiri. Jadi jangan sampai terpancing provokasi. Naomi akan datang ke Indonesia itu dengan senang hati, gembira, sebab dia memancing kan emosi. Tetapi kalau kita yang terpancing, maka sebenarnya kita punya kematangan dalam berfikir dengan kewarasan akal kita itu tidak lagi mencapai tahap yang kita ingin berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi saya juga sama seperti admin tadi, kita coba kawal perasaan, santai sedikit, biar di media sosial kita luahkan apa saja, berantem kah, keributan kah, tetapi akhirnya kalau sama-sama kita ketemu, kita coba jalinkan persaudaraan, persahabatan. Jangan sampai dia menyentuh harga diri, itu sajalah. Itu pun kalau dia menyentuh itu, biar pihak yang berwajib, ada hukum kan, negara hukum, biar peraturan itu yang menyelesaikan masalah itu nanti. Jadi saya ingat itu saja guys, video pada kali ini. Mudah-mudahan Indonesia akan tetap fokus, pemain-pemainnya, timnas Indonesia ini tetap fokus untuk bulan November ini melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi. Jangan kita dibuai dengan provokasi-provokasi lain. Jadi pemain harus fokus ke depan, insyaAllah. Oke guys, sampai di situ saja. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Seperti biasa, komentar yang positif, komentar yang membina, dan komentar yang terkini terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.